Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Rontuaro, NIM 2214201130, kelas A4 keperawatan semester 7. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang tren isu keperawatan gerontik dengan mata kuliah keperawatan gerontik, dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan Eskep MKes. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak dari umur 0 sampai 14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28%, pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,34%. Selanjutnya, fakta tentang tren isu keperawatan gerontik. Di Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun, masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunannya. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengkonsumsi sayur dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, ataupun masyarakat. Selanjutnya, asas pendekatan jenis pelayanan kesehatan kepada lansia. Yang pertama, asas menurut WHO tahun 1991, yaitu to add life to the years that have been added to life. Dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi perawatan, pemenuhan diri, dan kehormatan. Yang kedua, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang lansia. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan menurut WHO tahun 1982, yaitu yang pertama, menikmati hasil pembangunan, yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan, yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai hal, yang keempat, lansia turut memilih kebijakan, yang kelima, memberikan perawatan di rumah, yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah, dan yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antar kelompok, antar generasi. Selanjutnya, jenis pelayanan kesehatan pada lansia meliputi 5 upaya kesehatan. Yang pertama, peningkatan atau promotion, yang kedua, pencegahan atau prevention, yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan atau early diagnosis and prompt treatment, yang keempat, pembatasan kecacatan atau disability limitation, dan yang kelima, pemulihan atau rehabilitation. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Selanjutnya, penyampaian perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Yang keempat, olahraga ringan setiap hari. Yang kelima, makan sedikit tetapi sering, memiliki makanan yang sesuai, dan banyak minum air putih. Yang keenam, berhenti merokok dan minum minuman keras. Yang ketujuh, kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Yang kedelapan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Dan yang kesembilan, memeriksa kesehatan secara teratur. Menyampaikan pesan bahagia kepada lansia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Atur makanan yang seimbang. H. Hindari faktor resiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A. Agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G. Gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I. Ikuti nasihat dokter dan perawat. A. Awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala.
Selanjutnya preventif, yaitu mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama melakukan pencegahan primer, meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat, tidak ada penyakit, dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer yaitu konseling atau berhenti merokok dan minuman beralkohol, dukungan nutrisi, ekserkis, keamanan di dalam dan sekitar rumah, serta manajemen stres dan penggunaan medikasi yang tepat. Dan yang kedua, melakukan pencegahan sekunder, yaitu meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor resiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening atau pemeriksaan rektal, mamogram, pasmir, gigi mulut, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melakukan pencegahan tersier, yaitu dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat. Mencegah cacat bertambah dan ketergantungan, serta perawatan bertahap. Tahap yang pertama perawatan di rumah sakit, tahap yang kedua rehabilitas pasien rawat jalan, dan tahap yang ketiga perawatan jangka panjang. Selanjutnya jenis pelayanan pencegahan tersier. Yang pertama mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dengan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Yang kedua misalnya osteoporosis atau inkontinensia, urin atau fekal. Yang ketiga mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis atau prompt treatment, yaitu diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi, yaitu oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KMS, memanfaatkan buku kesehatan pribadi, serta pendatanganan kontrak kesehatan. Yang kedua, oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, yaitu wawancara masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok atau minum minuman alkohol. Pemeriksaan fisik diagnostik seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lain. Screening kesehatan meliputi berat badan dan tinggi badan, kolesterol dan tumor, pemeriksaan status mental dan psikologis. Status mental terdiri atas pengkajian memori, perhatian, orientasi, serta komunikasi dan perilaku. Pemeriksaan status fungsi tubuh, yaitu mandiri atau independen, kurang mandiri atau partiali, serta ketergantungan atau dependen. Selanjutnya rehabilitation, yaitu yang pertama pelaksanaan tim rehabilitasi atau petugas medis, paramedik, dan non-paramedis. Yang kedua prinsip pertahankan kenyamanan lingkungan, istirahat, dan aktivitas mobilisasi. Yang ketiga pertahankan kecukupan nutrisi. Yang keempat pertahankan fungsi pernafasan. Dan yang kelima pertahankan fungsi pencernaan, saluran kemih, psikososial, dan komunikasi. Yang keenam upaya penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat. Yang ketujuh, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilisasi. Yang kedelapan, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia.